Halo teman-teman, selamat datang di podcast kali ini. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang hubungan pencemaran udara dan energi geotermal. Perkenalkan, nama gue Iel. Gue Gaby. Dan gue Lizzie. Nah, sebelum kita masuk ke hubungan pencemaran udara dan energi geotermal, gue mau nanya nih, apa itu sih pencemaran udara? Oke, jadi pencemaran udara itu kerusakan atau penurunan kualitas udara yang dapat disebabkan oleh berbagai sumber, baik biologis maupun non-biologis. Oke, selanjutnya, apa sih jenis-jenis pencemaran udara dan apa wujud pencemarannya? Kayak yang tadi udah disebutin, pencemaran udara ada dua jenis, yaitu biologis dan non-biologis. Untuk yang biologis sendiri, ada 3 wujud pencemaran yang umum, yaitu pencemaran karena aktivitas vulkanis, kebakaran hutan, dan proses pembusukan sampah. Nah, aktivitas vulkanis gunung berapi ini biasanya menghasilkan polusi berupa asap, abu, dan gas. Lalu, seperti polusi aktivitas vulkanis, kebakaran hutan pada musim kemarau juga menghasilkan asap. Untuk proses pembusukan sampah, polusi yang ia hasilkan adalah bau busuk pada udara. Pencemaran udara karena unsur non-biologis juga ada 3. Yang pertama adalah asap kendaraan bermotor dan pabrik. Lalu yang kedua adalah pencemaran karena percobaan nuklir. Biasanya percobaan ini menghasilkan partikel berupa debu dan radioaktif. Terakhir yang ketiga adalah pencemaran karena pembangkit listrik batu bara. Pembangkit listrik ini biasanya menghasilkan zat sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen dioksida atau NO2. Pencemaran udara yang pasti ada pengaruhnya sama manusia. Nah, pengaruhnya itu apa aja sih? Dampak pencemaran udara itu ke kesehatan manusia. Pencemaran udara dapat menyebabkan penyakit paru-paru dan menyerang hemoglobin yang ada pada darah. Selain itu, ekonomi juga dapat terkena dampak dari pencemaran udara. Dampak ekonomi akibat pencemaran udara di Indonesia mencapai 4,3 triliun pada tahun 2015. Dan gak hanya itu, pencemaran udara juga menghambat aktivitas sosial dan dapat menyebabkan hujan asap. Dilihat dari pengaruhnya, pasti nggak baik buat manusia, apalagi lingkungan. Jadi yang jelas kita perlu cara-cara untuk mengatasinya, yaitu salah satunya dengan cara menggunakan energi alternatif. Nah, apa sih definisi dari energi alternatif itu dan apa plus minusnya? Energi terbarukan itu sumber daya energi yang masih dapat dipulihkan atau dapat dipulihkan dengan cepat. Energi terbarukan ini dapat diperoleh melalui 2 cara. Yang pertama adalah dari sumber energi tidak terbarukan yang berhasil diproses sedemikian rupa sehingga bisa digunakan secara berkelanjutan dengan jangka waktu yang panjang. Yang kedua adalah dari berkembangnya teknologi di era sekarang ini yang mendukung penemuan berbagai sumber energi alternatif. Nah, kelebihan dari penggunaan energi terbarukan ini adalah dianggap ramah lingkungan karena penggunaannya tidak menghasilkan limbah dan emisi yang berbahaya. Selain itu, energi terbarukan juga bisa didapatkan secara gratis. Contoh yang sering kita temukan adalah matahari dan air yang tidak hanya gratis, tapi mengalir secara terus-menerus sehingga menyebabkan persediaan yang melimpah. Sementara kekurangannya adalah biaya instalasi yang tinggi, perlu pengetahuan yang tinggi untuk beberapa jenis energi terbarukan, dan kurang efisien karena bergantung pada alam. Contohnya, panel solar yang dipakai untuk menghasilkan listrik tidak akan berfungsi jika cuaca tidak mendukung. Nah, energi terbarukan ada banyak kan? Nah, salah satu contohnya apa sih yang bisa kita gunakan? Salah satu contohnya adalah yang akan kita kaitkan ke pencemaran udara, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Uap panas bumi diperoleh melalui proses penguburan atau eksplorasi dan eksploitasi. Proses tersebut merupakan kegiatan operasi produksi panas bumi yang telah dihasilkan. Panas bumi yang berbentuk uap air merupakan salah satu jenis sumber energi terbarukan yang dapat digunakan untuk menggerakkan turbin pada PLTP. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita menyaksikan video berikut ini. Planet Earth. It's hot and full of energy. If you've ever observed an erupting volcano, sat in a geothermal hot spring, or visited the geysers at Yellowstone National Park, you've experienced geothermal energy. The deeper you travel into the Earth, the hotter it gets. The Earth's crust is made of rocks and water. Underneath the Earth's crust is a layer of hot molten rock called magma, which is even hotter than the sun's surface.
This earth heat, also called geothermal energy, is a clean, renewable source of both power and heat. The energy from less than 10 kilometers deep contains 50,000 times more energy than all the oil and natural gas resources in the world. Globally, geothermal currently generates enough electricity to meet the needs of 60 million people. We can harness this vast energy by developing geothermal power projects, or geopower. Using today's technology, we can locate and drill into the geothermal resource at only a few kilometers deep and capture the rising hot water and steam. Releasing a small amount of that heat in the right way can create electricity, and the formation water is re-injected back into the same reservoir underground to be reheated and recycled. Binary turbine power plants use hot formation water to vaporize another fluid. The second fluid drives a turbine and generator to produce electricity. This closed-loop system produces no emissions and has one of the smallest environmental footprints of any power supply. Geothermal plants provide power 365 days per year, 24 hours per day, and projects are designed to operate a minimum of 20 to 30 years. Its clean electricity is delivered via power lines to your community. Borealis Geopower has a project goal to develop a 15 to 20 megawatt energy power facility. This is enough to provide clean, renewable electricity for over 15,000 homes. The advantages of geothermal do not stop at clean power. The geopower facility's waste heat can be used for a variety of community applications, including district heating for greenhouses, hot spring bathing, fish farms, and timber drying, to name just a few. By harnessing our Earth's heat resource, we can create a clean, renewable energy project that can grow your community today and create an ideal model for energy development for the next generation of Canadians. Dari prosesnya, ada nggak sih emisi yang dihasilkan dan seberapa banyak jumlahnya di setiap proses dibandingkan dengan energi fosil lainnya? Nah, ternyata biarpun PLTP ini menggunakan energi alternatif, dia tetap menghasilkan emisi gas yang berbahaya. Jadi bisa dibilang berkontradiksi dengan kelebihan energi alternatif yang sudah disebutkan tadi. Dari sistem sendiri menyebabkan emisi gas sebanyak 45 gram CO2e per kWh. Sementara proses pengeboran dan pemompaan air menyebabkan emisi sebanyak 90 gram CO2e per kWh. Jika dibandingkan dengan energi fosil lainnya, nilai ini masih terbilang cukup sedikit. Gas bumi memiliki emisi antara 272 sampai 907 gram CO2e per kWh. Sementara batu bara memiliki emisi 635 sampai 1633 gram CO2e per kWh. Selain emisi, ada nggak sih limbah yang dihasilkan dari geothermal ini dan apa aja sih wujud dan kandungan limbahnya? Ada. Limbah yang dihasilkan itu limbah B3 dalam bentuk sludge dan brine. Kandungannya ada silika, kalium, magnesium, vanadium, klorin, merkuri, arsen, dan nikel. Dari limbah yang dihasilkan tersebut, bisa nggak sih limbah tersebut diolah menjadi produk lain yang berguna bagi manusia? Bisa, kalau sludge bisa dipakai jadi bahan pencampur di semen, batako, dan paving karena bentuknya berupa lumpur. Kalau brine bisa diolah menjadi pupuk bernilai ekonomi tinggi atau pupuk multinutrien, yaitu MgKPO4 dan Mg3PO42. Oke, jadi bisa kita simpulkan sampai di sini bahwa energi geothermal adalah energi alternatif yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Dengan adanya dan berbahayanya limbah dan emisi yang dihasilkan, kita bisa mencari cara untuk mengatasinya dengan dibuat menjadi produk lain yang berguna bagi manusia. Jadi, mari saya mengajak para pendengar semua untuk menghemat listrik supaya energi geothermal yang dibutuhkan tidak banyak, sehingga limbah dan emisi yang dihasilkan juga berkurang. Oke, sekian dari podcast kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.